Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa menggunakan masker, sering rajin cuci tangan dan jaga jarak. Baik anak-anakku semuanya, materi PPKN sekarang ini yaitu di bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya di sini ada 6. Yang paling penting adalah kalian dapat mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Menganalisis data-data dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian bisa mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Saya kira itu yang Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian kita ke materi yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ada yang menurut dari Bapak Andi Hamzah dan Bapak Simanjuntak. Silakan kalian cari, kalian baca konsepnya, kemudian ditulis di dalam buku kalian masing-masing. Selanjutnya ini ada unsur perlindungan hukum. Ada 4 ya, yaitu pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jadi memang di dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya, baik itu di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum, di mana tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya supaya dalam kehidupan sehari-harinya nyaman dan tidak dibenturkan oleh hal-hal yang akan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negaraan. Tadi sudah jelas setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, walaupun seorang tersangka akan mendapatkan hak-haknya di dalam hukum acara pidana. Kemudian adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Di sini sudah jelas menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar hukum pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, selanjutnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada tegaknya supremasi hukum ya. Bahwa tadi sudah dijelaskan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya itu sendiri. Tegaknya supremasi hukum jelas itu dari aparatur penegaknya sendiri. Kemudian tegaknya keadilan. Bila mana hukum ditegakkan, keadilan pasti akan tercapai juga. Kemudian pentingnya yang lain adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Bila mana penegakan hukumnya sudah kuat, sudah bagus, keadilan juga ditegakkan, sudah pasti akan mewujudkan sebuah perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama hukumnya. Jadi kalau memang hukumnya dibuat sesuai dengan kondisi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu adalah Pancasila. Kemudian faktor yang lainnya adalah penegak hukum. Di sini ada kepolisian, ada kejaksaan dan kehakiman, atau ada ditambahkan juga advokat. Jadi penegak hukum ini sudah sesuai menjalankan sesuai dengan undang-undang, niscaya akan menjadi sebuah penegakan hukum yang baik ya. Kemudian masyarakat di sini masyarakat masyarakat di sini yaitu di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya begini, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa hukum itu berlaku dan harus ditaati.
Ya, jadi pentingnya hukum itu harus ditaati. Kalau tidak, ya itu tadi banyak benturan-benturan dan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Jadi di sini apabila sarana dan fasilitasnya sudah memadai, negara juga kuat, keuangan kuat, ya semuanya akan menjadi sebuah penegakan hukum yang bisa ditegakkan gitu ya. Kemudian kebudayaan di sini yaitu bahwa sebagai hasil karya cipta, ya rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, ya. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Selanjutnya anak-anakku, bahwa di sini ada peran kepolisian dalam Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang tugasnya yaitu sebagai pelindung pengayom masyarakat. Kemudian juga ada peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini ada tugasnya ada dua, baik di bidang pidana yaitu penuntutan maupun di bidang perdata, ya. Nah, di bidang perdata ini ada poin-poinnya seperti itu, nanti kalian bisa lihat di buku paket. Peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, di sini di dalam sebuah persidangan itu hakim menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus berdasarkan keadilan dan keyakinan dari hakim itu sendiri, supaya dalam mengambil keputusan sudah betul-betul menyentuh rasa keadilan. Selain kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan dan kehakiman, ada lagi yaitu di dalam sebuah hukum acara yaitu peran advokat, ya, atau penasihat hukum, yaitu orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif. Kemudian ada dinamika pelanggaran hukum, ya, di dalamnya ada ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan ini yaitu mengenai pelanggaran hukum oleh pelaku, pelanggaran sudah dianggap sebuah kebiasaan, atau juga hukum yang berlaku, pelanggaran sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan. Nah, ini anak-anakku contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum, ya. Kalian lihat di sini ada sekelompok anak muda seperti minum minuman keras, ya. Itu tidak boleh, ya, apalagi pelajar harus memberikan contoh yang betul-betul seorang pelajar yang punya etika dan tata krama yang tidak salah bergaul. Kemudian ada lagi gambar seorang polisi lalu lintas menolak pemberian uang suap, ya. Kemudian juga ada foto terjadi tawuran ini yang sering terjadi sekarang ini. Hindari tawuran karena itu akan merugikan kita semua. Kemudian ada lagi penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang paling membahayakan yaitu penyalahgunaan narkoba, karena akan merusak, ya, merusak saraf, ya. Kita nanti akan terganggu saraf kita. Makanya jangan sekali-sekali mendekati dan mencoba apa itu narkoba. Nah, di sini ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, ya. Di sini tegas dan nyata. Di sini ada mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Biasanya hukuman pokok itu contohnya hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman mati. Biasanya kalau hukuman tambahan adalah hukuman denda, biasanya di dalam pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran perda, ya, pelanggaran perwali dan sebagainya. Nah, di sini nyata. Kenapa nyata? Karena adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi siapa yang melanggar pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sini ada lagi foto-foto partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, ya. Di sini ada foto kegiatan razia kendaraan roda 2, ya, atau roda 4. Jadi setiap orang yang mengendarai roda 2 maupun roda 4 harus melengkapi surat-suratnya baik SIM maupun STNK. Kegiatan selanjutnya yaitu foto seperti sedang mengadakan kerja bakti.
gotong royong. Nah, di sini juga ya sebuah kegiatan gotong royong kerja bakti di sini akan menumbuhkan silaturahmi ya, kemudian kekeluargaan ya. Jadi enak kehidupannya damai, tentram ya. Warga yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada posis kamling nih, kegiatan ronda kalau di kita istilahnya, kegiatan sistem keamanan lingkungan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, perampokan dan sebagainya. Ini penting dilakukan agar di dalam sebuah wilayah itu tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang bisa membuat resah di masyarakat. Kemudian ini foto ya, ada di dalam sebuah hutan di mana mungkin ini karena memang jelas ya banyak hutan-hutan yang ditebangi, pohon-pohonnya yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, di mana hutan gundul akan mengakibatkan bencana ya, longsor dan banjir. Itulah anak-anak PowerPoint yang Bapak berikan materinya. Tugas buat kalian yaitu cermati, amati gambar-gambar tersebut, kemudian dicatat yang penting-penting. Nanti Bapak akan memberikan tugas melalui Google Classroom maupun WhatsApp. Dan apabila ada pertanyaan silakan kalian tulis di aplikasi Google Classroom maupun di WhatsApp. Selanjutnya mudah-mudahan materi ini dapat dicerna, dapat dimengerti dan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih anak-anakku semua, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.